Bab 496 Sialan. Mengapa Anda menjaga profil rendah dengan baik? Saya tidak akan pernah main-main dengan Anda jika saya tahu bahwa Anda seorang petugas lapangan. Namun, mengetahui bahwa itu tidak akan banyak membantu bahkan jika dia menyesali tindakannya di masa lalu, dia menenangkan dirinya untuk segera memikirkan cara lain. Pergi ke pelabuhan sekarang, Logan menginstruksikan Dawson, dia bisa memblokade jalan tapi bukan perairan. Dawson mengangguk dan menjawab, dimengerti. Mereka akhirnya tiba di pelabuhan kota Oakhir setelah hampir setengah jam. Namun, mereka saling memandang dengan putus asa sekali lagi ketika mereka menyadari bahwa pelabuhan itu diambil alih oleh militer. Dan sekarang, pasukan militer ditempatkan di setiap sudut pelabuhan. Selain itu, ada puluhan kapal angkatan laut yang berpatroli di sungai untuk mencegah siapapun menyelam. Dan sekarang, Logan berkata dengan suara gemetar, jenderal biasa hanya bisa memobilisasi tentara atau angkatan laut. Untuk memobilisasi tentara dan angkatan laut, setidaknya seseorang harus menjadi kolonel dan tidak jauh dari menjadi jenderal. Ya ampun, mengapa saya mengacaukan pukulan besar seperti itu? Ketika keduanya tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, telepon Dawson tiba-tiba berdering. Dia melirik nomor telepon dan berkata, Tuan Huff, saya harus keluar untuk menjawab telepon. Kemudian, dia turun dari van kargo sebelum Logan bisa menghentikannya. Begitu panggilan berakhir, Dawson tercengang dan ketakutan. Dia tidak percaya bahwa orang besar akan memanggilnya langsung untuk membicarakan masalah yang berkaitan dengan Logan Huff. Ya ampun. Apa yang telah dilakukan Logan Huff untuk menyinggung orang besar ini? Maaf, Logan Huff. Anda membawa ini pada diri Anda sendiri, dan tidak ada yang bisa melindungi Anda lagi. Dia menggertakkan giginya dan mengambil keputusan sebelum melompat ke van kargo. Ketika Dawson kembali, Logan memberitahunya, Dawson, jika tidak ada cara lain untuk keluar dari sini, maka kirim aku ke desa terpencil untuk saat ini. Aku bisa pergi dari saluran pembuangan jika perlu. Namun, Dawson menjawab, Tuan Huff, itu tidak perlu. Teman saya baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa dia bisa mengantar Anda keluar kota dengan jet pribadinya. Betulkah? Logan tiba-tiba merasa penuh harapan dan melanjutkan, sebuah jet memang yang saya butuhkan sekarang. Tolong segera hubungi dia. Dia mungkin bisa memblokade jalan dan perairan, tapi saya yakin dia tidak bisa memaksakan blokade udara karena hanya seorang jenderal yang berwenang melakukannya. Yah, aku tahu nama semua jenderal di Rahasia. Untungnya, Zeke Williams bukan salah satunya. Lagi pula, Zeke Williams masih sangat muda, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang jenderal? Lagi pula, bahkan petugas lapangan semudah saya jarang terjadi. Dawson melaju menuju pinggiran kota dan segera tiba di apron parkir. Namun, Logan merasa aneh karena tidak melihat ada jet di sana. Dia berbalik dan bertanya kepada Dawson dengan curiga, di mana jetnya? Dawson menjawab, oh, sedang menjalani perawatan di garasi. Seharusnya segera siap. Ayo masuk, Tuan Huff. Apakah begitu? Logan adalah agak meragukan. Namun, karena dia tidak punya cara lain untuk melarikan diri, dia akhirnya melompat keluar dan mengikuti Dawson. Selain itu, dia percaya bahwa Dawson tidak akan berbohong padanya. Ketika keduanya memasuki apron parkir melalui pintu belakang, Logan melihat sekeliling dan merasa familiar. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, mengapa saya merasa tempat ini entah bagaimana saya kenal. Dawson memberinya senyum masam dan menjawab, Tuan Huff, apakah Anda lupa bahwa Anda pernah ke sini sebelumnya? Anda dulu pernah memimpin 2 jet di sini. Begitu Logan mendengar ini, dia berhenti berjalan dan mulai terlihat sangat gugup. Dia ingat sekarang bahwa itu adalah celemek parkir pribadi Evan Schneider. Mereka jatuh satu sama lain ketika ia dikomandoi jet Evan tanpa izin. Semua orang tahu bahwa Evan Schneider dan Zeke Williams dekat satu sama lain. Dengan kata lain, Dawson membawa saya ke sini untuk menyerahkan saya kepada mereka. Dia segera berteriak marah, persetan, Dawson. Kamu mengkhianatiku. Dawson menghela nafas dan berkata, Tuan Huff, dengarkan aku. Perlawanan itu sia-sia. Tidak peduli seberapa kuat kamu, aku yakin kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri kali ini. Kau bajingan sialan. Logan berbalik untuk pergi saat dia berteriak, kamu akan dikutuk karena mengkhianati bosmu. Bab 497. Namun, dia berhenti berteriak begitu dia berbalik. Sekelompok pria, mengenakan jas hitam yang dipimpin oleh Evan Schneider, telah memblokir pintu masuk. Evan tersenyum gembira dan menyapanya, Tuan Huff, selamat datang. Brengsek. Logan mengutuk dan segera mulai berlari. Melihat itu, Evan melambaikan tangannya dan memerintahkan, hentikan dia.
Saat berikutnya, sekelompok pria berjas hitam mereka segera mengejarnya. Karena Logan adalah perwira aktif, dia kuat dan bisa berlari cepat. Karena Logan adalah perwira aktif, dia kuat dan bisa berlari cepat. Meski begitu, para bodyguard Evans sekuat Logan karena mereka berasal dari pasukan khusus. Dia kalah jumlah dan akhirnya ditangkap, kemudian, mereka menjepitnya di tanah. Saat Logan tampak kusut, Evan menghela nafas dan berkata, "Logan Huff, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi selama upacara penyelesaian Love in Avalon City beberapa hari yang lalu? Orang-orangmu menangkapku di tempat dan mempermalukanku. Dan sekarang, hal yang sama terjadi pada Anda hanya setelah beberapa hari. Seperti yang mereka katakan, setiap anjing memiliki harinya. Tawa terakhir selalu mengalahkan yang lainnya." Logan sedih dan menyesali hal-hal yang dia lakukan. Memang, tawa terakhir selalu mengalahkan segalanya. Sayangnya, bukan aku yang tertawa terakhir. Logan berteriak galak seperti anjing gila, "Evan Schneider, aku menerima takdir bahwa kamu telah mengalahkanku. Tapi Dawson, aku tidak akan pernah menerima kenyataan bahwa kamu telah mengkhianatiku. Ingatlah bahwa kamu masih hidup hari ini karena aku menyelamatkanmu. Manfaat apa yang diberikan Evan Schneider kepada Anda? Apakah itu bahkan lebih penting daripada hidup Anda?" Dawson menghela napas beberapa kali sebelum menjawab, "Tuan Huff, saya pikir Anda kehilangan intinya di sini. Saya tidak menjanjikan kesetiaan saya kepada Evan Schneider tetapi sebagai seorang tokoh terkemuka. Saya khawatir Anda bahkan tidak pantas mendapatkan penghargaan. Kesempatan untuk melihatnya." Saat berikutnya, Logan membalas dengan marah, "Omong kosong. Aku perwira lapangan berpangkat tinggi. Apakah dia seorang jenderal? Mengapa aku tidak pantas mendapatkan kesempatan untuk melihatnya?" Dawson menjawab dengan muram, "Tuan Huff, sejujurnya, bahkan seorang jenderal biasa pun harus tunduk di hadapannya dengan patuh." Pada saat ini, Logan tercengang. Lagi pula, Logan tidak menganggap Dawson bercanda karena dia terlihat sangat serius. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya pukulan besar itu jika seorang jenderal harus membungkuk di hadapannya. Segera, kendaraan militer yang bergerak cepat datang ke arah mereka dan menepi di samping Logan. Logan langsung cemas saat melihat kendaraan militer Hongki itu. Dilihat dari grand design dan plat nomornya, Logan bisa mengetahui bahwa itu adalah kendaraan untuk seorang jenderal. Ya ampun! Mengapa seorang jenderal akan terlibat dalam masalah ini? Begitu pintu dibuka, seorang pria kokoh melompat turun. Sementara itu, jantung Logan berdetak kencang ketika dia menyadari bahwa itu adalah serigala tunggal. Serigala tunggalnya, Zeke Williams, antek kecil. Sejak Logan biasa menyelidiki Zeke, dia juga menerima beberapa informasi tentang serigala tunggal. Serigala tunggal dulu bekerja di lokasi konstruksi, tetapi Zeke kemudian mengambilnya sebagai muridnya. Apakah orang ini seorang jenderal? Ini pasti sebuah lelucon. Mengapa seorang jenderal bekerja di lokasi konstruksi? Selain itu, siapa Zeke Williams yang akan menerima seorang jenderal sebagai muridnya? Dengan bingung, Logan bertanya dengan suaranya yang gemetar, "Siapa? Kamu?" Saul Wolf tampak sedikit kesal ketika dia berkata, "Oh, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Kamu biasa merebut Love in Avalon City dari saudaraku untuk mengatur pesta penyambutan untukku. Sayangnya, kupikir kamu melakukannya untukku dengan tulus." Logan terkejut sekali lagi. Dia Jenderal Utara. Astaga! Bagaimana mungkin seorang pekerja konstruksi menjadi Jenderal Utara? Yesus Kristus, saya telah mengacaukan Jenderal Utara. Dia ingat bahwa dia berkompetisi dengan Zeke untuk memberikan Love in Avalon City kepada General North sebagai hadiah untuk membuat dia bersemangat. Bagaimana saya bisa begitu bodoh? Bagaimana saya bisa mencoba untuk berada di buku bagusnya ketika saya mengambil milik saudara laki-lakinya? Tunggu sebentar. Saudara Jenderal North adalah Zeke Williams. Kalau begitu, seberapa kuat dan mulia Zeke Williams sebenarnya? Logan merasa ingin bunuh diri saat itu juga. Bab 498. Ketika Saul Wolf berjongkok, dia menepuk pundak Logan dan berkata, "Sejujurnya, aku sangat mengagumi keberanianmu karena hanya kamu satu-satunya orang yang berani melawan saudaraku. Dan kamu bahkan melakukannya lebih dari sekali. Kaulah orangnya dan aku salut padamu." Namun, Logan tidak menjawab karena dia hampir kehilangan kesadarannya. Selain itu, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Logan saat Jenderal North berjongkok. Baik Zeke Williams dan Marsekal Agung memiliki nama belakang yang sama dengan Williams. Apakah itu berarti Zeke Williams adalah Marsekal besar? Lagi pula, hanya Marsekal besar yang bisa memerintahkan Jenderal Utara sesuai keinginannya. Begitu dia memikirkannya,
dia terlalu takut sampai pingsan. Soul Wolf menendang Logan dan berkata dengan tidak sabar, sialan. Bagaimana dia bisa pingsan begitu mudah? Aku belum selesai pamer padanya. Evan Schneider sedikit terkejut dengan Jenderal North karena dia tampak bersahaja. Ketika Soul Wolf melirik Dawson, dia langsung menggigil dan berkeringat. Saat berikutnya dia berlutut di depan Soul Wolf. Jenderal, saya bersedia memperbaiki kesalahan saya dan mengungkapkan semua yang dilakukan Logan Huff. Soul Wolf menghela nafas dan menjawab, oke. Jika kamu mau bekerja sama dengan kami, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Dawson segera bersujud dan berterima kasih padanya. Kami telah menghabisi Logan Huff. Saat Lacey mabuk, dia pusing dan lututnya lemas. Ketika dia berbaring di pelukan Zeke, dia menatapnya dengan matanya yang berbinar. Wah, dia terlihat sangat seksi. Sementara itu, Zeke sempat heboh karena kesempatannya akhirnya tiba. Segera, saya tidak akan sendirian lagi setelah hidup sebagai bujangan selama 30 tahun. Dia menghela napas lega dan berkata, Lacey, sekarang sudah larut. Ayo pulang. Lacey sedikit tercekat ketika menjawab, oke. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, Lacey tidak bisa menahan emosinya lagi. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Zeke merasa kasihan pada Lacey karena dia mengerti bahwa Emily telah sangat menyakitinya. Dia mencoba menghiburnya, Lacey, menangis tidak apa-apa, langit juga melakukannya. Huhu, Lacey akhirnya menangis. Mengapa semua orang menjauh dariku dan mengincarku? Bahkan sahabatku sendiri mengkhianatiku dan ingin mengambil nyawaku. Mengapa begitu sulit untuk memiliki teman sejati? Zeke menepuk pundak Lacey dan menghiburnya, Lacey, mereka tidak pantas menjadi kerabat dan temanmu sejak awal. Saat berikutnya, Lacey melingkarkan tangannya di lengan Zeke dan berkata, Zeke, tolong berjanjilah padaku bahwa apapun yang terjadi di masa depan, kamu tidak akan pernah meninggalkanku. Kamu adalah segalanya yang aku miliki sekarang. Jika kamu meninggalkanku, aku benar-benar tidak yakin apakah aku masih memiliki keberanian untuk hidup. Zeke terus mengemudi dengan salah satu tangannya dan memeluk Lacey dengan tangan lainnya. Kemudian, dia berkata kepadanya dengan lembut, Lacey, jangan khawatir tentang itu. Kita saling memiliki dan kita tidak akan pernah berpisah satu sama lain. Oke, saat Lacey mulai merasa lebih baik dan dia terus mengoceh, dan ketika kita berdua sudah tua, kamu tidak boleh mati sebelum aku. Karena jika itu terjadi, aku akan sendirian lagi dan menjalani kehidupan yang suram setelah itu. Zeke segera menjawab sambil mengisyaratkan sesuatu, kamu akan baik-baik saja. Anak-anak kami akan menjagamu. Ngomong-ngomong, Lacey, apakah kamu suka anak-anak? Apakah kamu lebih suka laki-laki atau perempuan? Lacey menerima petunjuk itu, dia hanya bisa tersipu. Setelah beberapa saat, dia menjawab, tidak masalah apakah mereka laki-laki atau perempuan. Selama mereka adalah anak-anak kita, aku akan tetap mencintai mereka. Zeke berkata dengan penuh semangat, kalau begitu. Ayo kita punya anak. Setelah beberapa saat, Lacey mengangguk lembut dan menjawab, oke. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Lacey akhirnya menyetujuinya. Bab 499. Zeke segera memberikannya pistol untuk pulang secepat mungkin. Ketika mereka tiba di area perumahan, Lacey sudah tertidur. Karena itu, Zeke tidak punya pilihan selain membawa Lacey ke atas. Dalam perjalanan mereka ke atas, Zeke tidak bisa tidak berfantasi tentang bentuk tubuhnya yang memikat ketika payudaranya yang besar menempel di punggungnya. Namun, begitu dia membuka pintu, dia melihat Daniel dan Hannah di ruang tamu. Mereka belum tidur dan masih sibuk mengatur laporan medis untuk besok pagi. Ketika Zeke masuk ke dalam rumah, mereka segera meletakkan dokumen-dokumen itu dan menghampirinya. Zeke, kenapa kamu sangat terlambat? Apakah Lacey banyak minum? Kenapa dia minum begitu banyak? Zeke menjelaskan, ayah, ibu, Lacey akhir-akhir ini terlalu sibuk dan sedang stres. Jadi, dia minum sedikit untuk bersantai. Jangan khawatir karena dia tidak minum terlalu banyak. Baiklah setelah tidur. Hannah mengangguk dan berkata, oke. Taruh dia di kamarnya supaya dia bisa istirahat. Zeke berkata, ayah, ibu, kamu juga harus tidur lebih awal. Betapa memalukannya jika kalian mendengar suara itu nanti. Tanpa ragu, keduanya menyetujuinya. Saat berikutnya, seseorang membuka pintu sebelum dia membawanya ke kamarnya. Saat Nancy masuk ke rumah, dia mengayunkan kakinya dan menendang sepatunya ke sudut dinding. Dia kemudian berjalan tanpa alas kaki dan duduk di sofa. Setelah itu, dia berteriak keras, Lacey, adikmu terluka parah.
Datang dan hibur aku. Zeke tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, dia melihat seseorang menangis di belakang mereka. Tapi dia tidak menyadari bahwa itu adalah Nancy. Mengapa seorang gadis keras kepala seperti dia menangis? Sementara itu, Lacey menjadi sedikit sadar begitu melihat Nancy. Setelah menggeliat bebas dari pelukan Zeke, dia duduk di samping Nancy dan berkata, "Nancy, kenapa kamu tidak membeli anggur? Kamu akan merasa lebih baik setelah meminumnya." Nancy memandang Lacey dengan tidak percaya dan berkata, "Lacey, kamu minum. Mengapa kamu minum begitu banyak?" "Lacey, apa kalian baru saja berjalan di depanku? Apakah kalian pasangan yang sedang mabuk? Apakah kalian tiba di sini belum lama ini?" Lacey mengangguk sebagai jawaban. Setelah melihat itu, Nancy kesal dan menendang Zeke dengan kakinya yang panjang sebelum dia berteriak padanya. "Zeke Williams, kamu sangat licik. Apakah kamu sengaja membuatnya mabuk untuk melakukan sesuatu dengannya nanti?" Karena Nancy sedikit kesal, dia secara tidak sengaja menendang bagian pribadi Zeke. Untungnya, itu tidak menyakitkan bagi Zeke karena tendangannya tidak terlalu keras. Namun demikian, baik Nancy dan Zeke langsung tersipu karena mereka merasa canggung. Zeke mencoba menjelaskan, "Jangan bicara omong kosong. Lacey ingin minum dan tidak mendengarkanku bahkan setelah aku mencoba menghentikannya minum. Tolong berhenti memperlakukanku seperti penjahat." Nancy menjawab tepat setelah dia selesai, "Itu omong kosong. Apa menurutmu aku buta? Ketika kamu naik ke atas, aku melihatmu menyentuh Lacey di mana-mana." Karena keduanya akan mulai berdebat, Hannah mencoba menenangkan mereka dan menyela. "Nancy, mari kita tidak membicarakan Lacey untuk saat ini. Mengapa kamu datang ke sini selarut ini? Dan mengapa kamu mengatakan bahwa kamu sangat terluka?" Nancy tidak terpaku saat Hannah menyebutkannya. Setelah beberapa saat, dia menjawab, "Ceritanya panjang. Michael Hinton mulai mempersulit saya lagi baru-baru ini. Kali ini, dia bahkan memaksa saya untuk mendiskusikan kemitraan dengan Regen Pharmaceutical di Oahert City. Seperti yang Anda ketahui, sebelumnya Regen Pharmaceutical mendirikan cabangnya di Rivermouth. Regen Pharmaceutical adalah perusahaan farmasi terbesar di sini. Di sisi lain, keluarga Hinton pada dasarnya dapat diabaikan karena hanya memiliki pangsa pasar yang sangat kecil di industri farmasi. Jadi, mengapa Regen Pharmaceutical mendirikan kemitraan dengan perusahaan kecil seperti kita?" Nancy berhenti sejenak dan melanjutkan, "Meskipun kesulitan, saya, sebagai karyawan yang profesional dan berprestasi, berhasil membujuk mereka untuk membentuk kemitraan. Tetapi ketika kami akan menandatangani kontrak, Regen Pharmaceutical tiba-tiba berpindah tangan. Mereka akhirnya membatalkan perjanjian kami. Kemitraan, dan semua yang saya lakukan berubah menjadi debu. Huff. Mengapa bos baru datang pada saat ini ketika kami akan menandatangani kontrak? Apakah dia tidak punya otak?" Sementara itu, bibir Zeke berkedut saat dia berpikir sendiri. "Nah, Regen Pharmaceutical adalah perusahaan yang dimiliki oleh Logan Huff tetapi sekarang menjadi milik saya. Bos tak berotak, yang disebutkan Nancy adalah aku. Anda senang memfitnah dan menghina saya, tetapi pada saat yang sama, Anda ingin menjalin kemitraan dengan saya. Kamu bisa bermimpi." Bab 500. Hannah menghela nafas dan menjawab, "Keluarga Hinton sudah keterlaluan. Tapi Nancy, aku masih tidak mengerti. Kamu banyak berkontribusi pada keluarga Hinton dan membawa banyak bisnis. Tapi kenapa tidak kakekmu membantumu setiap kali Michael Hinton dengan sengaja mempersulitmu?" Nancy berkata perlahan, "Cukup jelas. Dia tidak membantu saya karena saya perempuan. Kakek saya masih memiliki pola pikir feodal dan berpikir bahwa perempuan ditakdirkan untuk menikah dengan keluarga lain. Hanya putra dan cucu yang penting karena mereka akan melakukannya. Meneruskan warisan dan nama keluarga. Selama cucu tertuanya Michael Hinton bahagia, kakek tidak peduli apakah aku hidup atau mati. Omong-omong, aku sangat mengagumi Lacey." Lacey tersenyum masam padanya dan berkata, "Mengapa kamu mengagumiku? Kakekku lebih buruk dari kakekmu. Apakah kamu masih ingat kakekku mendorong keluargaku ke tembok beberapa kali?" Setelah Lacey selesai, Nancy mengangguk dan menjawab, "Sekarang setelah kamu mengatakannya, aku ingat apa yang terjadi selama peringatan kematian mendiang nenekmu. Kakekmu bahkan ingin memindahkan makam nenekmu dari pemakaman keluarga. Huff. Aku tahu mereka akan menjadi gila seiring bertambahnya usia." Kedua lelaki tua itu brengsek. Lacey menggemakannya, "Itu benar, suatu hari, kedua rubah tua itu akan ditembak mati oleh para pemburu." Namun demikian,
Daniel tidak bisa berkata-kata karena menurutnya tidak tepat bagi yang muda untuk menghina yang lebih tua. Paling tidak, yang muda tidak boleh mengutuk yang lebih tua dan memanggil mereka dengan nama seperti rubah. Karena itu, Daniel menasihati mereka, sudah cukup. Berhentilah mengeluh. Yang muda tidak boleh menghina yang lebih tua. Setelah beberapa saat, Nancy berkata, baiklah. Jangan membicarakan mereka lagi, atau kita akan menjadi lebih marah. Ngomong-ngomong, Daniel, kamu juga bekerja di industri farmasi. Apakah kamu mengenal bosnya? Dari Regen Pharmaceutical. Bisakah Anda memperkenalkan keluarga kami kepada mereka? Daniel menjawab, dulu saya punya beberapa koneksi di Regen Pharmaceutical. Tapi sekarang mereka punya bos baru dan saya bahkan tidak tahu siapa dia. Jadi, saya rasa saya tidak bisa membantu Anda. Karena Daniel tidak tahu siapa bosnya, Nancy mengangguk dan berkata, yup, bos baru memang karakter yang sangat misterius, dan mereka belum mengumumkan apapun tentang dia sejauh ini. Huff. Saya pikir bos baru melakukan ini sengaja untuk tidak menonjolkan diri untuk saat ini karena dia berniat untuk mengejutkan semua orang nanti. Sungguh pria yang sok. Begitu Nancy selesai, Leslie segera menambahkan, yah, menurutku bos baru itu tidak muncul karena dia terlalu jelek dan malu pada dirinya sendiri. Nancy tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu benar sekali. Saya telah bertemu banyak bos perusahaan farmasi. Saya katakan sekarang bahwa mereka semua memiliki wajah berminyak dan gemuk seperti babi. Jadi, saya pikir bos baru juga pasti terlihat seperti itu. Makanya dia malu pada dirinya sendiri dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Dan sekarang, Zeke semakin tidak senang. Hei, itu terlalu banyak. Kalian menghina saya dan melabeli saya sebagai babi besar dan gemuk dan pria sok. Saya tidak akan mengambil ini lagi jadi saya harus mengungkapkan identitas saya sekarang. Zeke menghela nafas dan berkata, yah, aku mencoba untuk berbaur dengan kalian semua sebagai orang biasa. Tapi aku tidak menyangka kalian akan menghinaku. Baiklah, itu sudah cukup. Aku tidak punya pilihan selain memberitahumu sebenarnya. Saya sebenarnya bos baru dari Regen Pharmaceutical. Semua orang melirik Zeke dengan rasa ingin tahu pada awalnya tetapi segera tertawa terbahak-bahak. Hana berkata, Zeke, mengapa aku merasa bahwa kata-katamu entah bagaimana familiar? Kurasa aku pernah mendengarnya dari suatu tempat. Daniel langsung menjawab, ini dari film klasik. Yah, Zeke pasti berakting lebih baik daripada aktor di film itu karena aku hampir mempercayainya. Setelah itu, Leslie menambahkan, Zeke, mengapa saya tidak menyadari hal ini sebelumnya, tetapi Anda sebenarnya cukup pandai berakting. Film ini akan lebih populer jika Anda adalah aktor utama. Saya yakin Anda bisa menjadi daftar di antara para aktor.